Selanjutnya al-mas'alatu tsaniyah, ya, masalah yang kedua. Tadi sudah kita bincangkan dalam video sebelumnya, ada dua masalah, ya, kata Imam An-Nawawi, ya, hukum-hukum mengenai orang yang hilang akal nih, ya, ada dua masalah, ya. Yang pertama tadi sudah disebut mengenai orang gila. Nah, jadi masalah yang kedua ini adalah al-mughma alaih, yaitu orang yang pingsan. Ya, jadi al-masalatu tsaniyah al-mughma alaih. Masalah yang kedua adalah orang yang pingsan. Ya. La yalzimuhu saumu fi halil ighma bila khilafin. Ya. Tidak wajib bagi orang yang pingsan, ya, saum Ramadan dalam keadaan pingsan, ya, bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat ulama Syafi'i. Walana kaulun, ya, walana kaulun mukhrajun, ya, dan ada, ya, dalam kalangan ulama Syafi'i ini ada satu pendapat yang dikeluarkan, ya, wa huwa mazhabul Muzani. Ini adalah mazhabnya Al-Muzani. Al-Muzani ini ada mazhab sendiri, ya. Apa katanya Al-Muzani? Annahu yasihu saumul mughma alaih. Sesungguhnya sah saumnya orang yang pingsan. Wala hadal qaul la yalzamu saumu aidan bila khilafin. Dan atas pendapat ini tidak wajib saum juga, ya. Jadi tidak wajib saum Ramadan juga atas orang yang pingsan, ya, batas pendapat ini bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat. Kenapa? Lianu ghairu mukallaf, ya. Sungguhnya orang yang pingsan itu dia tidak mukallaf, tidak dibebankan syariat. Macam mana dia membebankan syariat, dia pingsan, ya? Hilang akalnya, pingsan dia. Dalam keadaan gilanya, ya, dalam keadaan pingsan tadi, ya. Jadi ini masalah kedua, orang pingsan. Jadi orang pingsan tidak wajib saum baginya, ya, dalam keadaan pingsan tersebut, tanpa ada perbedaan pendapat ulama Syafi'i. Karena dia tidak mukallaf, dia tidak dibebankan syariat, karena dia tak ada akal masa itu. Tapi begitu dia sembuh, ya, wa yajibul qadau ala mughma alaihi sawaun istaghraqa jami'u Ramadan au ba'dahu lima dzakara musannif. Jadi apabila dia sembuh dari pingsannya, ya, maka dia wajib qada, ya. Sama ada hari-hari yang dia tinggalkan ketika pingsan itu seluruh bulan Ramadan, ya, 1 bulan atau sebagian. Ini wajib dia qada. Ini yang juga dikatakan oleh Imam Ash-Shirazi, ya, dalam kitabnya Muhadzab. Telah kita sebutkan dalam video sebelumnya. Wa haqala sabu wazan an ibni Suraij an-naul ighma al-mustaghriqu li jami' Ramadan la qada fi kal junun. Dan kalangan ulama Syafi'i ada yang menghikayatkan satu pendapat dari Ibnu Suraij, ya, sesungguhnya pingsannya yang mengambil masa sampai habis 1 bulan Ramadan, ya, pingsan 1 bulan Ramadan, pingsan dia, maka la qada fi kal janun, tidak ada qada, ya, bagi orang yang pingsan 1 bulan Ramadan ini seperti orang gila, ya. Kama yajib alai qada salat, sebagaimana tidak ada kewajiban atasnya qada salat juga, ya. Hakada naqala Jum'ani Ibnu Suraij, dan jumhur ulama Syafi'i telah mengikaitkan ini adalah pendapat dari Ibnu Suraij, ya. Jadi orang yang pingsan ini tidak wajib saum dalam keadaan pingsan, ya, tanpa ada perbedaan pendapat ulama Syafi'i. Tapi begitu dia sembuh dari pingsannya, maka dia wajib qada, ya.
Selanjutnya apa yang kata Imam Nawawi ya. Imam Nawawi mengatakan wa naqal al-Baghawi anhu ya. Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi telah menukil dari Ibnu Suraij annahu idza staghraqal igma'u ramadana au yauman minhu. Sesungguhnya ya, apabila pingsan itu mengambil masa 1 bulan Ramadan atau 1 hari dari bulan Ramadan, la qada alaih, maka tidak ada qada ya bagi orang yang pingsan tersebut apabila dia sembuh ya. Waqtara sahibul hawi qaula Ibnu Suraij hadza, dan kata Imam Al-Baghawi pengarang kitab Al-Hawi ya, memilih pendapat Ibnu Suraij ini ya. Bi annahu la qada alal mughmalai, sesungguhnya tidak ada qada atas orang yang pingsan. Wal madhabu, kata wal madhabu wujubul qada'i alaih ya. Kata Imam Nawawi pendapat madhab Syafi'i adalah wajib qada atas orang yang pingsan ya, apabila dia sembuh dari pingsannya. Ini adalah pendapat madhab Syafi'i yang betul ya. Jadi wajib qada atas orang yang pingsan apabila dia sembuh dari pingsannya. Wa faraqal ashabu bainal jununi wal igma'i bima faraqal musannif, dan kalangan ulama Syafi'i telah memisahkan antara orang gila dan orang pingsan ya, seperti apa yang telah dijelaskan oleh Imam Asy-Syirazi dalam kitabnya Al-Muhadzab ya. Imam Asy-Syirazi telah memisahkan orang gila dan orang pingsan kan. Orang gila tidak wajib saum dan tidak wajib qada, tapi kalau orang pingsan tidak wajib saum ketika pingsan, tapi wajib qada apabila dia sembuh dari pingsannya. Wa baina sami wa salat, antara saum dan salat juga telah dipisahkan ya. Anna salata tatakarraru payashuku qadauha bila bi khilafi saum. Jadi berbeza dengan salat, antara salat dan saum ini beza ya, beda, ada perbedaan. Perbedaan apa? Salat ini berulang kali ya. Bayangkan satu 5 kali salat ya. Maka sukar atau tidak mudah untuk melakukan qada ya. Kalau seorang pingsan 1 bulan penuh, maka dia harus mengganti 50 kali sholat, kan tidak mudah ya. Beza dengan saum hanya misalkan 1 bulan ya ganti 1 bulan. Wahdah wal farqu baina qadal haid was saumi dunas sholat, dan ini adalah perbedaan antara qada orang yang haid dan perbedaan qada orang haid ya, bukan sholat. Sama dengan haid. Kenapa sholat dia tidak qada tapi saum qada ya? Karena orang haid ini kalau dia ganti sholat sama, kalau haidnya banyak ya, tiap kali haid harus qada ya, berulang kali. Jadi tidak wajib baginya qada sholat, tapi saum wajib baginya qada. Ini juga penjelasan seperti demikian ya. Sholat itu berulang kali, saum itu hanya hitungan hari ya. Selanjutnya Imam Nawawi mengatakan waqala ashabuna, kalangan ulama Syafi'i, kalangan kami ulama Syafi'i telah berpendapat wa manzala kulluhu bimaradin au yashrabu dawaan syaribahu li hajatin au biudrin akhar lazim mau qada'u saumi duna sholati kal mughmalai wala ya'thamu bi tarki saumi fi zamani zawalil aklihi. Jadi kata Imam Nawawi, kalangan kami ulama Syafi'i telah berpendapat wa manzala kluhu, siapa yang hilang akalnya bimarodin karena sakit ya, au yashrabu dawaan atau minum obat ya, minum obat untuk menyembuhkan penyakit ya,
syaribahu li hajatin, yang dia minum karena ada hajat, ada keperluan. Di antara keperluan yang mengobati penyakit atau nak operation ya. Au biudrin atau biudrin akhor, atau ada udur syar'i yang lain. Lazim mau qada saum, maka wajib baginya qada saum ya. Dunas sholah, bukan sholat, kal mughmalai, seperti orang pingsan ya. Jadi kalau ada orang berobat atau orang sakit nih, orang sakit pingsan dia, karena sakitnya dia pingsan. Kalau sakitnya karena ada di otak gitu, jadi mempengaruhi otak sehingga dia pingsan ya. Atau dia minum obat ya, untuk satu keperluan atau udur syar'i yang lain sehingga hilang akalnya, maka dia wajib qada saum ya, qada saum Ramadan yang dia pingsan pada bulan Ramadan tersebut ya, bukan sholat ya. Nah, perkara ini seperti orang pingsan lah. Wala ya'thamu bi tarki saum fi zaman jalakli, maka dia tidak ada dosa ya karena meninggalkan saum Ramadan pada saat dia hilang akalnya. Jadi contohnya ada orang nih sakit masuk bulan Ramadan. Nah, pada masuk bulan Ramadan itu dia langsung karena sakitnya dia pingsan. Ya, dia tidak berdosa dengan meninggalkan saum karena hilang akalnya karena sakit ya, tapi begitu dia nanti sembuh dia qada saumnya karena dia disebut termasuk dalam perkataan sakit. Atau seorang minum obat ya, minum obat karena keperluan, misalnya keperluan untuk menyembuhkan penyakit atau keperluan operation ya, atau udur syar'i yang lain. Jadi begitu minum obat pingsan lebih dari sehari ya. Tak sadar terus pingsan. Maka dia tidak berdosa dengan meninggalkan saum Ramadan karena keperluan hajat yang dibenarkan oleh syariat Islam ya. Tapi begitu dia sembuh nanti dari pingsannya atau hilang akalnya tadi, maka dia wajib qada ya. Dan ini termasuk di dalam masalah orang yang pingsan ya, disamakan dengan masalah pingsan. Wa amma man zalaqlu bi mahramin ka khamr aw gharihi mimma sabaqa bayanu fi awal kitab shalah falazimu qada wa yakunu atiman bitarki wal alam. Dan adapun orang yang hilang akalnya dengan perkara haram ya, bi muharramin atau bi muharramin ya. Wa amma man zalaqul bi muharramin, dan adapun orang yang hilang akalnya karena perkara-perkara yang haram, ka khamrin, seperti minum arak ya, minuman alkohol atau arak, au gharihi atau yang lainnya, mimma sabaqa bayanu, dan telah dijelaskan perkara ini dalam awal kitab salat ya. Falazimu qada, maka dia wajib qada saum ya. Wajib qada saum, qadanya sama wajib ya, wajib dia saum Ramadan yang dia tinggalkan karena minum arak atau yang lainnya. Dan wa yakunu athiman bitarki, dan dia berdosa meninggalkan saum Ramadan karena dia pingsan ini bukan karena perkara halal tapi karena perkara haram, minum arak, minum minuman yang beralkohol ya. Jadi dia selain wajib qada dia juga berdosa ya, karena telah meninggalkan saum Ramadan dengan perkara-perkara haram. Wallahu alam. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.